Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5A, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Cindy harap kalian dalam keadaan yang baik ya. Oke, langsung saja kita belajar pada pembelajaran selanjutnya, yaitu tepatnya pada tema 8, subtema 2, dan pembelajaran 2. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar mengenai materi IPS dalam materi keragaman sosial dan budaya di masyarakat. Sebelum kita masuk pada pembahasan materinya, di sini ada beberapa gambar yang menggambarkan mengenai keragaman sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Bisa anak-anak sebutkan ya, dan bisa anak-anak ketahui bahwa di sini ada beberapa keragaman, contoh keragamannya, yaitu ada keragaman dari segi pakaian adat. Di sini ada pakaian adat Jawa, Madura, kemudian ada dari segi rumah adat, kemudian ada dari segi makanan tradisional, alat musik tradisional, tarian tradisional, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk pada materinya. Simak dengan baik-baik ya. Nah, pada pembahasan yang pertama, di sini terdapat satu pertanyaan, yaitu apa sih yang dimaksud dengan keragaman? Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Jadi yang dimaksud dengan keragaman yang perlu anak-anak ketahui adalah perbedaan yang ada di dalam masyarakat, entah itu dalam bidang sosial, kebudayaan, agama, dan lain sebagainya. Bisa dilihat dari contoh ini, terdapat beberapa perbedaan. Contohnya dari yang gambar satu ini ada perbedaan, yaitu warna kulit antara kulit yang sawo matang atau yang gelap dengan kulit yang putih. Kemudian ada perbedaan agama. Dari gambar yang sebelahnya ada yang beragama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua. Pada pembahasan yang kedua ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai beberapa bentuk keragaman. Bentuk yang pertama ada bentuk keragaman suku. Di sini dijelaskan atau disebutkan bentuk dari perbedaan keragaman suku itu ada suku Jawa, suku Madura, suku Sunda, suku Betawi. Kemudian dari keragaman yang kedua, bentuk keragaman yang kedua yaitu keragaman budaya. Contoh dari keragaman budaya ada upacara adat, pakaian adat, rumah adat, alat musik, dan lain sebagainya. Seperti yang ada pada slide yang pertama tadi anak-anak, di situ ada beberapa perbedaan mengenai upacara adatnya, kemudian dari pakaian adatnya, rumah adat, dan alat musik. Kalau misalnya anak-anak belajar mengenai suku Jawa, maka di situ anak-anak akan menjumpai terdapat tarian, misalnya tari ngremo, kemudian ada alat musik gamelan, rumah joglo, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk keragaman yang ketiga yaitu keragaman agama. Ada berapa sih agama yang diakui di Indonesia? Nah, benar sekali. Agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Namun yang Bu Cynthia sebutkan dalam materi kali ini hanya ada 4, yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Kemudian, bentuk keragaman yang keempat yaitu keragaman bahasa. Dari adanya keragaman suku, kemudian budaya, dan lain sebagainya itu, maka akan menciptakan adanya keragaman bahasa juga. Karena dari antar suku, yaitu antara suku satu dan suku lainnya, bahasa pengantar yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa dari masing-masing suku tersebut. Nah, untuk menyatukan keragaman bahasa dari berbagai suku yang ada di Indonesia itu, maka kita bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya, pada pembahasan yang ketiga, kita bisa belajar mengenai faktor-faktor adanya keragaman. Faktor yang pertama yaitu faktor letak geografis. Faktor yang kedua yaitu kondisi iklim. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh budaya asing.
Faktor yang keempat yaitu keberagaman agama dan ras. Faktor yang kelima yaitu agama. Dan faktor yang keenam adalah sejarah. Sikap-sikap dalam menghadapi keragaman. Dalam menghadapi keragaman di Indonesia yang sangat beragam, tentunya kita harus menunjukkan beberapa sikap dalam menghadapi keragaman itu. Nah, di sini akan Bu Cynthia jelaskan beberapa sikap yang harus kita tunjukkan dalam menghadapi suatu keragaman. Sikap yang pertama adalah toleransi. Apa sih yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi adalah sikap kita dalam menghargai dan menghormati adanya perbedaan. Yang kedua yaitu menghargai pendapat orang lain. Dalam mengutarakan pendapat, tentunya kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Entah itu berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, ataupun berbeda warna kulit, kita juga harus tetap menjaga dan menghormati perbedaan itu. Kita tidak boleh hanya menghargai pendapat orang lain yang sama dengan kita, sukunya, agamanya, atau yang lain-lain. Kita harus memperhatikan apa yang mereka ucapkan tanpa membedakan mereka dari segi perbedaan suku atau yang lainnya. Kemudian sikap yang ketiga yaitu berteman tanpa membedakan. Sama halnya dengan toleransi dan menghargai pendapat orang lain. Kita sebagai manusia harus bisa berteman dengan orang lain itu tanpa membeda-bedakan dan mengucilkan seseorang yang berbeda dengan kita. Kemudian sikap yang keempat yaitu tidak mengolok-olok. Yang kelima yaitu menyenguk teman yang sakit tanpa membedakan. Setelah kita mempelajari materi hari ini, yaitu mengenai perbedaan atau keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia, maka kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah keragaman suku dan budaya merupakan suatu kondisi di mana terjadi perbedaan dalam bidang-bidang tertentu seperti warna kulit, agama, suku, dan bahasa. Keragaman merupakan suatu hal yang seharusnya kita banggakan. Karena dengan adanya keragaman, kita bisa mengenal banyak hal-hal baru yang saling menghargai adanya perbedaan. Baiklah, sekian materi yang bisa Bu Cynthia jelaskan dalam materi hari ini. Selanjutnya kita akan bertemu pada materi selanjutnya dan video-video lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. See you in the next video. Bye-bye.